Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan soal bagian 1 terkait siklus pembelian. Pertama kita lihat dulu soalnya. Nah, yang pertama itu pertanyaan bagian 1 menguji laporan manajerial, laporan ikhtisar pembeliannya. Nah, di sini kita disuruh lengkapi dulu sheet pesanan pembelian master. Ada kolom EFG. Nah, di sini menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, langsung aja kita ke laporan ikhtisar pembelian. Nah, itu di sini pesanan pembelian master. Jadi kita disuruh isi bulannya. Nah, kita isi bulannya pakai rumus tag. Nah, value-nya kita ambil dari tanggal pesanan pembelian itu. Karena kita cuma mau ambil bulannya, kemudian format teksnya kita ikutin aja yang di atas MMM pakai petik karena ini teks, kemudian enter. Nah, udah, tinggal klik 2 kali. Oke. Lanjut tanggalnya sama juga. Ini bedanya cuma dia mau formatnya ada DDDD, DD, MMM sama UDD. Berarti kita teks lagi, kemudian value-nya sama di D3 tanggal pesanan pembelian. Nah, formatnya sama, kita ketik aja, pakai petik 2 dulu, DDD, DD, MMM, DDD, kita ketik lagi. Nah, enter, udah langsung jadi. Kemudian di sini diminta nama supplier. Berarti kalau nama supplier kita pakai VLOOKUP dari supplier ini, dari sheet supplier. Langsung aja VLOOKUP. Nah, lookup value-nya karena tadi di supplier kan ada kode supplier, berarti kita pakai kode supplier sebagai lookup value. Kemudian table array-nya A sampai B, berarti index number-nya 2, ini ya 2 A, B. Kemudian kita mau yang exact match, false, enter. Nah, udah. Nah, selanjutnya itu di soal 1.1 itu ada uji validitas atau duplicate value. Dalam laporan ikhtisar pembelian terdapat pesanan pembelian yang tertulis lebih dari 1 kali. Nah, di sini kan kita menguji laporan manajerial 1. Nah, di sini kita pakai pivot table aja yang gampang. Berarti kita langsung aja kita table dari nomor pesanan pembeliannya. Karena kita mau lihat di sini tuh udah tercantum berapa kali si pesanannya. Nah, di sini kita langsung aja klik PP-nya di rows. Kemudian PP ini kita tarik ke value sebagai count karena kita mau tahu itu jumlahnya ada berapa sih di situ.
Nah, udah kan. Kemudian kita value filter yang greater than one, kita value greater than one karena kita mau lihat yang duplikat. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat kayak tadi PP 160, 269, 371, 533 sama 717 itu ada duplikat. Jadi jumlah nomor pesanan pembeliannya itu ada 2, 2, 3, 4, 2. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dan-nya. Ya, berikutnya saya lanjutkan untuk yang nomor 1.2 sama 1.3. Apa udah terlihat, teman-teman? Udah. Oke. Itu yang soal 1.2 itu kita diminta, ternyata dalam laporan ikhtisar pesanan pembelian itu ada nomor pesanan pembelian yang tidak tercantum. Jadi, sebentar. Di laporan manajerial 1 ini, itu harusnya ada nomor pesanan yang dicatat di laporan master tadi, tapi ternyata di laporan manajerial tuh nggak ada gitu. Nah, kita diminta buat nyari yang itu. Kita balik ke sini. Kayak ini kan sebelumnya datanya nggak ada nih ya, cuma ada minggu. Datanya kan data sebelumnya tuh kayak gini. Kira-kira kayak gini. Nah, ini teman-teman biar enak kerjainnya itu, ini yang kosong-kosong ini diisi dulu sama tanggalnya gitu. Bisa di-select all aja langsung, di blok dulu semuanya sampai bawah gitu ya. Blok dulu semuanya sampai bawah, terus kita find and select, go to special. Nah, ini pilih yang blank. Pilih yang blank, nanti dia bakal langsung ngeblok yang kosong-kosong aja, terus sama dengan kolom di atasnya gitu. Terus kita Ctrl Enter, biar keisi semuanya. Udah keisi semua sampai bawah, baru kita ngerjain yang diminta sama 1.2 dulu. Ini aku hide dulu deh biar enak melihatnya. Hide dulu. Jadi, yang 1.2 itu nomor pesanan pembelian yang tidak tercantum. Kita ambil dari ini, pesanan pembelian master ini kita copy aja. Kita copy ke laporan manajerial 1, di copy aja. Sorry. Dipaste di sini. Terus kita kan mau hitung yang nggak dicatat di sini gitu. Berarti kita pakai count if aja. Count if, terus range-nya itu ini sampai bawah. Kriterianya kita pakai ini, nomor pesanan pembelian yang di sini. Di enter aja, ditarik ke bawah. Nah, karena kan kita diminta buat nyari yang nggak tercantum ya. Ini kita filter aja. Terus kita cari yang 0. Nih, ada yang 0 kan, dicentang yang 0 aja. Nah, berarti ini tuh nomor pesanan pembelian yang ada di master, tapi di ikhtisar itu nggak ada gitu. Ini kita copy aja, kita taruh di sini. Nah, udah. Jadi ini jawaban buat yang nomor 1.2. Terus kita lanjut ke yang nomor 1.3. Ini di sini dia bilang dalam laporan ikhtisar pesanan pembelian terdapat tanggal pesanan pembelian yang tidak sesuai dengan pesanan pembelian master. Jadi ini tuh maksud soalnya itu tanggal yang di sini itu nggak sama yang tanggal di pesanan pembelian master ini. Padahal kan harusnya sama gitu kan, soalnya kan data master ini kayak data semua datanya itu, sedangkan laporan manajerial ini kayak rangkuman dari itu gitu, harusnya sama dong rangkuman sama data masternya gitu. Jadi kita diminta buat nyari data yang nggak sama.
data tanggalnya yang nggak sama gitu. Ini kita copy aja. Yang tanggal di sini sama nomor pesanan pembeliannya di copy aja sampai bawah. Di copy terus ditaruh di sini. Oke. Terus kita tinggal di VLOOKUP aja. Yang di sini. Kita tulis tanggal pesanan per master gitu aja. Di VLOOKUP. Lookup value-nya ini nomor pesanan pembeliannya, terus kita ngacu ke data masternya. Ini kita ambil 2 kolom ini aja cukup. Terus kita call index number-nya 2, range lookup-nya pakai yang false karena kita pengen yang exact. False 1 0 bisa. Enter. Udah. Di drag ke bawah. Ini kenapa bentuknya angka? Soalnya formatnya belum diganti. Kalau mau biar enak dilihat gitu, ini samain aja, kita pakai yang long date gitu misalnya. Nah, ini biar sama kelihatannya. Terus kita cek sama nggak sih tanggal yang per master sama yang per laporan manajerial gitu, tinggal sama denganin aja dua-duanya, tarik ke bawah. Nah, udah gini, kita diminta buat cari yang salah, bisa difilter aja. Difilter terus cek centang yang false aja. Udah, berarti ini nomor pesanan pembelian yang tanggal per ikhtisar sama per masternya itu beda. Kita copy aja. Ya. Paste di sini udah. Udah sekian untuk yang nomor 1.4. Ya. Silakan untuk dilanjut yang nomor 2. Ya, selanjutnya kita akan coba bahas yang soal nomor 2. Izin share screen, Pak. Oh, apa sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Nah, ini kan mana soalnya? Nah, ini. Yang kita akan menguji laporan manajerial 2 yang ini, yang sheet ini. Kita akan bahas yang untuk 21, 22, dan 23. 21 dulu, lengkapi isi kolom pada sheet pesanan pembelian rinci. Di sini ada kolom D, kolom E, kolom F, kolom G, kolom H. Kolom D dan E ini kita pakai VLOOKUP, kolom F kita pakai text, kolom G dan H kita pakai VLOOKUP. Langsung aja ke sheet-nya. Ini dia pesanan pembelian rinci. Kita geser dulu ininya supaya nggak menghalangi. Nah, ini kan katanya tadi untuk kolom D sama E kan pakai VLOOKUP. Langsung aja kita pakai VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Terus lookup value-nya kita pakai ini, nomor pemesanan karena ini kan primary key-nya ya. Terus array-nya kita ambil dari pembelian master. Nah, terus ini kita ambil ini. Jangan lupa Ctrl Shift Down kita ambil semua, kunci jangan lupa. Terus untuk kolom indeksnya 2, karena ini kan 1, 2, tanggal ini kan di kolom B, berarti kolom 2, terus kita ambil yang exactnya. Oke. Nah, sama untuk yang E juga tadi pakai VLOOKUP disuruh di soal. Kita copy aja rumusnya. Nah, tapi untuk kolom indeksnya kita pakai yang ketiga.
Oke, selanjutnya tadi yang F, GH, F pakai teks, G dan H juga pakai VLOOKUP. Berarti yang ini pakai teks, sama dengan teks. Value-nya kita ambil dari sini. Terus, untuk formatnya, kita pakai kan sini sesuatu udah ada di soalnya, MMM. Jadi kita klik 2 kali aja. Nah, selanjutnya ini ada kolom G sama H. Nah, ini tadi di soal disuruh pakai VLOOKUP. Oh ya, sebelumnya kan ini ada 2 nih, ada sheet produk sama supplier. Nah, ini bakalan kepake nih sampai akhir. Jadi kita namai aja tabel di sheet ini supaya nggak repot nanti untuk VLOOKUP-nya dibuat. Gini kan repot nanti nih, selalu Ctrl Shift down kan repot. Jadi kita namain aja. Kalau di sini aku namain produk namanya. Ini produk. Dan di supplier juga sama, ini Ctrl A aja, terus nanti dinamai supaya nanti nggak repot kita pas mau VLOOKUP tuh selalu ke bawah gitu kan. Oke, langsung aja kita pakai VLOOKUP. Terus lookup value-nya kita pakai yang kode produk, karena kan di sheet produk tadi itu kan primary key-nya yang ini, yang kode produk ya. Nah, karena kita udah namain tabelnya tadi, dia tuh bakalan muncul gitu. Kita klik produk, nah ini dia. Udah muncul gitu, tinggal tab, nah langsung lebih cepat daripada kita ambil langsung gitu kan. Kalau VLOOKUP kan jadi lama dan ujian kan terbatas waktunya. Terus kolom indeksnya kita pakai yang kedua. Tadi kan ada 3 kolom. Terus kita extract. Nah ini dia. Langsung aja diklik 2 kali. Sama seperti yang nama produk. Untuk nama supplier juga pakai VLOOKUP. VLOOKUP terus lookup value-nya kita pakai yang supplier ini, yang ini. Awas salah ambil ya. Ini karena primary key-nya tadi. Terus karena sheet supplier-nya udah kita namain tabelnya. Jadi kita tinggal panggil aja. Nah, ini supplier. Terus kolom indeksnya kita ambil yang kedua. Terus yang exact. Jadi deh ini yang soal yang 21. Selanjutnya yang ke-22. Uji akurasi untuk parallel simulation. Dalam laporan rincian pesanan pembelian terdapat kuantitas pesanan pembelian yang tidak akurat. Berarti di laporan manajerial 2 ini ada yang tidak akurat gitu. Dari yang udah disediakan di setelah ini. Ini pertama ada 5 ya, ada 22, 23, 24, 25. Jadi kan kita copy aja sheet-nya supaya kan kita nggak boleh ngedit di file klien ya. Kita taruh di laporan manajerial 3. Copy. Ini 22. Kita copy lagi. Jangan lupa create copy-nya dicentang. 23. Nah, yang kedua dulu, kuantitas pesanan pembelian yang tidak akurat. Berarti kuantitas ini, yang ini, ini ada yang tidak akurat. Pertama apa yang kita lakukan? Pertama itu kita lihat dulu nih rincian laporannya. Ini kan ada PP 101, ada supplier, ada produk kan. Sementara yang di PP 102 ini untuk supplier PT Tani ini dia membeli 2 produk gitu.
Nah, kalau kita VLOOKUP ininya bakalan error dong, maksudnya nggak pas gitu kan, karena dia untuk PP102 ini ngambil 2 produk. Jadi kalau kita VLOOKUP di sini nggak bisa, kalau kita VLOOKUP di sini nggak bisa, kalau kita ngambil VLOOKUP di sini ya nggak bisa. Kenapa? Karena untuk 103 dan 104 itu sama gitu. Jadi nggak bisa kita ambil VLOOKUP di PP101 atau di sini atau di sini. Jadi caranya gimana? Caranya kita harus buat untuk supaya mereka ini apa namanya, istimewa gitu. Maksudnya untuk setiap nama mereka itu unik gitu, nggak ada duanya. Jadi caranya dengan kita gabungin aja mereka supaya mereka tuh nggak bisa, misalnya ini sama dengan ini, terus kita gabungkan sama ininya produknya, maaf, dan nah ini produknya. Nah jadi kan ini mereka unik gitu. Untuk 101 ada OB ini, untuk yang kita tarik aja ke bawah. Oh ya, sebelumnya kenapa ini cuma sampai kedua? Ini masih ada yang kosong ya. Masih ada yang kosong nih. Nah, ini caranya gimana sih? Kok masih ada yang kosong-kosong gini? Ini sama kayak nomor 1 tadi udah dijelasin sama Dania. Ini kita harus isi yang kosong di nomor PP ini. Caranya ya ini, maaf. Kita blok aja dulu semuanya. Nah, terus kita fin and select di home, terus go to special. Nah, ini terus klik yang blanks. Jadi kita ke row yang bolong, ke yang kosong aja, ke row yang kosong. Nah, terus kita isi sama dengan nilai di atasnya. Supaya setiap ada row yang kosong, itu akan terisi nilai yang di atasnya. Terus untuk mengapli ke semua kolom yang kosong, tinggal Ctrl Enter. Nah, jadi. Nah, terus ini bisa kita tarik ke bawah. Nah, terus gimana sih? Ini kan ada yang ada total gini, ini kan nggak kita butuhkan ya untuk nanti. Ini kan nggak butuh, kita cuma butuh yang setiap ini cuma nama produk, terus ini, terus kuantitasnya. Ini kan kita nggak butuh. Nah, caranya itu kita filter aja di sini. Kita pakai rumus len. Kita ambil yang ini, yang udah kita gabungin tadi. Ini berarti 14. Nah, ini kan kelihatan nih, untuk yang ini kan cuma 12. Udah kita filter aja. Tinggal di Ctrl Shift L, ini auto filter nanti. Nah, kita uncheck aja yang 0 sama 12. Nah, ini kan langsung kelihatan nih mana aja. Oke, selanjutnya kita akan bandingin. Sama mana sih bandinginnya? Kita pakai yang ini, yang udah kita kerjain tadi, yang sheet rinci. Kita tulis supaya nggak lupa, rinci. Nah, selanjutnya ini kita pakai rumus VLOOKUP untuk ngambil data di rinci tadi. Oh ya, ini kan kita mau ngambil data digabungin nih, yang ini. Yang namanya udah kita gabungin. Tapi di sini kan belum ada nih. Belum ada nama untuk yang udah digabungin. Jadi kita namain aja. Kita insert. Nah, ini berarti kita akan gabungin ini nomor pesanan pembelian sama kode produknya. Jadi pesanan pembelian ditambah kode produk. Gabungin aja ini, terus dan ini kode produk. Nah, ini dia. Supaya kita buat primary key-nya gitu, supaya lebih mudah VLOOKUP-nya. Tinggal kita VLOOKUP deh. VLOOKUP. Lookup value-nya ini tentu aja yang udah kita buat tadi.
Terus array-nya kita pakai yang ini, yang di sheet rinci. Yang ini kita ambil sampai kolom D ya, yang kuantitas. Kan kita mau ngambil kuantitasnya, ngecek ada nggak yang salah. Ctrl Shift down, jangan lupa dikunci. Nah ini kan dia di kolom D, berarti 1, 2, 3 ada di kolom ketiga. 100. Nah, terus yang terakhir apa yang kita lakukan? Kita ngecek gitu, benar nggak sih yang dilapor ini sama yang di pesanan pembelian ini tadi. Kita buat kolomnya, cek aja. Nah, ini caranya gimana? Tinggal kita bandingin aja. Gimana cara bandinginnya? Kita sama dengan kuantitas menurut yang ini, laporan ini, kita bandingkan dengan hasil yang dirinci tadi, di sheet pesanan pembelian yang rinci. Nah, terus kita filter deh mana yang salah. Ctrl Shift L, ini matikan filternya dulu. Ctrl Shift L lagi. Pertama ini kita buat yang 14 saja. Nah, supaya kita ngambil yang ini. Terus kita cek yang uncheck yang true aja. Nah, ini banyak yang salah. Nah, ini terus supaya jawaban kita lebih mudah dikoreksi, kita copy aja. Ini kita clear, ini kita clear, kita paste value di sini. Nah ini kita kasih kuning aja supaya nanti mudah meriksanya. Ini berarti ini yang salah di laporan ini. Selanjutnya yang 23, uji akurasi untuk parallel simulation dalam laporan rincian pembelian terdapat nama produk yang tidak akurat. Berarti kan nama produk yang di laporan ini itu nggak akurat gitu. Langsung aja kita pertama, karena caranya sama yang kayak dua ini, memang agak panjang. Pertama kita filter untuk bantuan, kita pakai rumus len. Nanti di sini kita buat kolom gabungan. Nah terus ini kita gabungin supaya kita buat primary key supaya unik. Ini kan yang udah jelasin kayak tadi. Dan oh iya, ini juga belum. Kita isi yang kosong, yang blank. Pin and select, go to special, yang blanks kita isi sama dengan nilai di atasnya, Ctrl Enter. Nah, baru-baru kita bisa ke bawah. Baru ini juga bisa kita klik 2 kali. Kita filter, Ctrl Shift L. Kita filter yang ambil yang 14 saja. Ini kan kita mau nama produk ya, nama produknya tuh yang ini. Ini kan kode produk, ini kan nama produk kan ya, nama produk yang ini. Kita mau ngecek nih. Nah, khusus yang nama produk ini ada dua, ada di produk ini. Nah ini, yang di sheet produk ada nama produk, ada juga yang di rinci. Nama produk, nah ini ada dua. Berarti kita mau bandingkan yang laporan ini sama dua file master. Kita buat aja di sini kolom produk biar lebih mudah namanya, biar nggak lupa. Nah, terus caranya gimana? Ini langsung aja kita buat pakai VLOOKUP. Tentu aja kita mau ngambil nilai VLOOKUP, terus kita ambil yang ini produk, ini kan primary key-nya yang di sheet produk. Karena udah kita namai, kita beli produk, kita tinggal panggil aja nih,
produk. Terus kolom indeksnya yang kedua. Nah, ini dia. Terus kan ada dua dari itu ya. Ada di sheet produk, ada di sheet rinci. Ini sama kita mau kita panggil yang di sheet rinci sama dengan VLOOKUP. Terus karena di rinci itu kan kita buat tadi primary key-nya yang ini yang gabungannya. Nah, terus kita mau ngambil nama produk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kan ada di 7. Jangan lupa dikunci kolomnya yang ke-7. Nah, ini. Nah, terus kita cek. Nah, cara ngeceknya gimana? Ini kan ada dua sheet master kita ambil untuk ngecek laporan ini. Nah, caranya itu kita pakai fungsi N. Kita mau ngecek 2 kali. Nah, fungsinya gimana? Kita cek aja kalau yang ini, yang di laporan ini, dan kalau dia sama yang di produk, dan dia juga yang ini sama kayak yang di sheet rinci. Nah, ini nanti akan menghasilkan true. Berarti kalau dia ada salah satu ini yang nggak sama, nanti dia false. Nah, ini true. Habis itu kita filter lagi, Ctrl Shift L, Ctrl Shift L lagi. Jangan lupa ini kita filter yang 14. Yang cek juga kita ambil yang false. Nah, nih. Berarti ada 4. Kenapa ini salah? Berarti kan di nama supplier atau di nama produknya ini atau di sini tuh ada yang salah gitu. Nggak sesuai di tabel masternya. Ini kita copy aja. Terus kita, oh ya, matikan filter. Ada yang mudah yang itu ALT HSC. Nah, langsung hilang nih filter kita. Kita copy aja ke sini, paste value. Loh, tadi belum di copy ya. Kita paste value. Oke, ini untuk yang 22 sama 23. Untuk yang 24 dan 25 akan dibahas oleh rekan saya, Gail. Terima kasih. Ri, aku share screen sendiri aja. Oke. Selanjutnya yaitu nomor 24. Kita lihat soalnya dulu. 24 ini uji akurasi untuk parallel simulation dalam laporan rincian pesanan pembelian. Terdapat kode produk yang tidak akurat. Caranya awalnya sama kayak 22 dan 23 tadi. Yang kosong tadi diisi dulu, lalu digabung antara nomor PP sama produknya, lalu difilter. Cari yang 14 huruf. Selanjutnya kan kita meriksa apa tadi? Kode produk yang tidak akurat. Kode produk itu ada di 2 juga, ada di masternya sama ada di PPR-nya, ada di rinciannya. Yang pertama kita periksa yang di rinciannya dulu. Nah, untuk yang di rincian ini karena ini saya naruhnya di sebelah kanan kode produk, jadi
nggak bisa pakai VLOOKUP. Kalau mau pakai VLOOKUP, bantuan ininya harus di sebelah kiri produk-produk. Pakai indeks juga bisa. Indeks, pesanan pembeli, kode produknya, tempat. Terus di match sama lookup right, exact match. Untuk di master kita bisa pakai VLOOKUP, kode produk, tabel arahnya ada di sini. Tempat. Nah, untuk ceknya tadi sama pakai N juga. N produk sama dengan yang dirinci, sama produk sama dengan yang di master. Kita hilangin yang true. Bentar. Ini kayak ya, cuma ada satu yang NA, yang plus nggak ada. NA ini kalau nggak salah gara-gara nggak kecatat apa? Selanjutnya, soal selanjutnya 2.5, yaitu uji akurasi untuk parallel simulation. Dalam melakukan rincian pesanan pembelian, terdapat nama supplier yang tidak akurat. Nama supplier awalnya sama. Tadi sebenarnya tinggal di copy aja dari yang sheet sebelumnya. Terus kalau misal supplier itu kayaknya cuma di rincian ya. Karena dia di masternya dia butuh kode supplier, sedangkan di sini nggak ada kode supplier. Ini bisa pakai VLOOKUP karena ada di sebelah kanan itu. Sampai nama supplier 4 3 4 siapa nama supplier, terus ceknya tinggal ini sama dengan terus di filter
Mohon maaf, ini laptop saya hang sebentar. Jadi intinya nanti ini dicari yang false-nya. Nanti oke. Jadilah ada 3 yang apa nama suppliernya salah. Terima kasih. Selanjutnya untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu yang nomor 3. Nah, di sini di nomor 3 itu menguji laporan manajerial 3 terkait laporan penerimaan barang. Jadi, PT XYZ itu tidak hanya menerima barang yang memang dia pesan, tapi juga menerima barang yang menjadi bonus dari pesanan pembeliannya itu. Langsung aja ke 3.1. Dalam laporan penerimaan pesanan pembelian, terdapat barang yang sudah diterima, namun tidak tercantum dalam laporan penerimaan. Jadi di sini sheet apa yang bakal kita pakai? Yang pertama yaitu laporan penerimaan pesanan pembelian, yakni laporan manajerial 3. Kemudian selanjutnya untuk yang barang yang sudah diterima ini kita cari di sheet penerimaan barang. Nah, kita mulai aja. Pertama kita move atau copy dulu laporan manajerial 3-nya. Ini senyamannya kalian aja mau di mana. Kalau dalam kasus ini aku di laporan di antara laporan manajerial 3 dan 4. Terus kita ganti di rename menjadi 3.1. Lalu kita tambahin kolom bantuan. Yang berupa isinya itu nomor pesanan pembelian dan kode produk. Kenapa kita butuh kolom bantuan ini? Karena memang nomor pesanan pembelian, misal PP 102, misal nih, PP 102, itu kode produknya itu tuh tidak hanya satu, tapi bisa lebih dari satu. Oleh karena itu kita butuh yang lebih spesifik. Jadi kita bikin kolom bantuan ini. Kemudian jangan lupa di penerimaan barangnya juga, kita harus bikin kolom bantuan juga. Fungsinya buat apa? Fungsinya itu kalau misal kita mau pakai rumus
seperti VLOOKUP atau SUMIF itu bisa terhubung ke sini gitu dari kolom bantuan ini gitu. Nah, setelah itu kita buat kolom baru. Jadi di sini kita mau bandingin total kuantitas yang diterima di laporan penerimaan barang pesanan pembelian yang ini dengan nanti kuantitas yang kita dapat dari sheet penerimaan barang dari sini. Nah, kita pakai rumus SUMIF. Range-nya itu dari bantuan ini yang udah tadi aku bilang sebagai penghubung gitu. Lalu kriterianya kita ambil dari sini. Selanjutnya sum range-nya kita ambil dari penerimaan barang lagi. Ctrl Shift down. Dari kolom kuantitas, karena emang kita mau cari jumlahnya. Enter. Drag ke bawah. Nah, setelah itu baru kita cek. Apakah kuantitas yang diterima dari laporan manajerial 3 atau laporan penerimaan barang pesanan pembelian itu sama dengan kuantitas yang dari penerimaan barang itu. Nah, setelah itu kita filter yang false. Nah, ini udah ketahuan nih ternyata ada beda di antara dua jumlah ini. Lalu kita tabilin, atau juga bisa kita pakai conditional formatting. Itu caranya seperti biasa, kita blok dulu, Ctrl Shift down, conditional formatting, new row, lalu format only cells that contain, kita pilih specific text, it's not containing, true, karena kita mau nyari false, jadi yang enggak mengandung true, itu maksudnya seperti itu. Lalu kita pilih warnanya. Coba kita lihat. Nah, di sini bisa ketahuan yang false setelah kita conditional formatting. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya nomor 3.2. Nah, di soalnya itu kita disuruh untuk dalam laporan penerimaan pesanan pembelian terdapat barang bonus yang ternyata kurang dilaporkan. Nah, kita tuh disuruh mencari barang bonus yang tidak dilaporkan. Caranya, kan di penerimaan barang kan dijelaskan ada keterangan free yang berarti kuantitasnya itu bonus. Nah, ini pertama kita filter. Mbak, kayaknya suaranya kurang kenceng, Mbak. Oh, bentar, Pak. Cek sudah, Pak. Nah, pertama kita tuh filter dulu ini. Kita pilih yang free aja. Selanjutnya, ini kan udah nih barang-barang yang free aja yang kelihatan. Nah, selanjutnya kita copy paste. Kita copy ke bagian sini. Ini kita hilangin dulu filternya,
filter. Nah, selanjutnya ini tadi saya juga pakai bantuan kayak punya Wiwi, soalnya di nomor pesanan pembelian ini bisa berisi beberapa kode produk gitu, kayak ini contohnya. Jadi lebih baik pakai bantuan gini biar lebih pasti. Terus yang pertama, kita mau mencari barang kuantitas bonus yang menurut laporan penerimaan barang. Caranya itu kita pakai rumus sum if. Nah, range-nya itu kita pakai yang bantuan ini. Control shift down. Terus kriterianya kita ambil dari bantuan sini juga. Terus sum range-nya kita pakai yang free bonus ini. Bentar. Nah, selanjutnya itu kita cek yang menurut penerimaan yang dari yang kita copy paste tadi. Caranya kita sum if juga. Range-nya kita ambil yang dari sini. Terus kriterianya yang dari bantuan yang di laporan. Sum range kita ambil kuantitas yang dari sheet penerimaan barang tadi. Ini kita drag aja ke bawah. Terus ceknya itu kita cari yang ini, yang menurut laporan sama dengan menurut penerimaan. Terus kita filter data, kita cari yang false, yang true-nya kita hilang. Nah, ini ada beberapa yang salah, menurut laporan sama menurut penerimaannya itu beda. Selanjutnya kita ke soal 3.3. Dalam soal ini, dalam laporan penerimaan pesanan pembelian terdapat pesanan yang belum diterima barangnya namun dilaporkan sebagai sudah diterima. Nah, caranya kita pakai bantuan dulu. Nah, ini caranya kita ini aja sih, kita cari yang di penerimaan barang ini, kita cari kode nomor pesanan pembelian sama kode produk yang sudah ada di laporan penerimaan barang ini. Jadi kita samain aja. Jadi pakai VLOOKUP value-nya ini. Tabel array-nya kita ambil bantuan yang di penerimaan barang. Ambil satu ini aja.
Terus kita cek. Nah, ini ternyata ada yang NE. Ini salah, berarti dia nggak ada di laporan menurut penerimaan, tapi dia sudah dicatat diterima. Gitu. Sekian dari saya. Nomor 3 akan dilanjut rekan saya untuk yang nomor 4. Apakah sudah terlihat? Udah. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 4, yaitu menguji akurasi dalam sheet pembayaran apakah terdapat invoice yang nilainya terlalu besar dari semestinya. Nah, jadi di sini kita akan melakukan pengujian di sheet pembayaran ini untuk membandingkan antara total pembayaran di sini apakah lebih besar daripada total pembayaran dari penerimaan barang. Nah, tapi kan ini di penerimaan barang belum ada total pembayarannya. Jadi yang pertama kita kopas ini dulu. satu. Nah, jadi yang ini tadi kita copy dulu pesanan, kode produk sama kuantitasnya. Habis itu kita mencari harga per produk dari ini. Caranya pakai rumus sum if. Nah, harga per produknya ini didapat dari sheet produk ini. Kita pakai rumus sum if. Sum if range-nya itu yang di produk ini, kode produk, lalu di F4, di situ kriterianya yang ada di sini, di situ sum range-nya yang ada di produk harga. Di F4. Di situ kita melakukan total. Jadi kita mengalihkan kuantitas dengan harga per produk. Jadi didapat total harganya sekian. Biar gampang kita kasih ini. Itu kita akan membandingkan antara total pembayaran menurut sheet pembayaran tadi dengan total pembayaran menurut penerimaan barang. Yang pertama yaitu kita akan lakukan copy ini nomor pesanan pembelian di sampingnya sini. Nah, habis itu jangan lupa untuk di remove duplicate. Nah, jadi remove duplicate ini gunanya buat ada beberapa pesanan pembelian yang untuk beberapa total pembayaran. Contohnya seperti ini. PP 717 kan ada pembayaran 5.850 ini sama 2350. Nah, jadi kita melakukan remove duplicate yang ini tadi biar yang 5850 sama 235 bisa jadi satu harganya, jadi gabung. Klik dulu di data di sini remove duplicate. Oke. Itu kita lakukan sama total
kita memakai rumus sum if. Range-nya itu tata pembayaran. Range-nya itu yang ini, yang menurut penerimaan yang ini, yang tadi F4. Situ kriterianya dari sini, sum range-nya dari total harga. Oke, drag and down. Itu yang menurut laporan juga pakai rumus sum if. Range-nya itu dari sini. Itu kriterianya juga ini. Sum range-nya pakai yang itu drag and down. Biar mudah kita kasih tanda ini. Itu kita melakukan kesesuaian antara ini sama pembayaran menurut penerimaan, apakah sama dengan total pembayaran menurut laporan. Jadi tinggal ini disama dengan ini. Down. Oh, maaf. Tadi ada yang salah. Yang ini free-nya lupa nggak yang dulu. Jadi tadi lupa, free-nya itu harus dihilangin dulu, soalnya yang kita bayarkan cuma yang pesanan yang kita beli. Bentar. Caranya sama sih, sama kayak tadi. Jadi jangan lupa pakai filternya tadi. Cuma salah bagian ini aja tadi. Salah bagian ini, yang free-nya dihilangin. Tadi. Ini penerimaan berarti range-nya yang ini tadi di F4 jangan lupa, dan range-nya dari sini. Nah. Bentar Pak, kemarin nyoba itu udah bener itu Pak, bentar Pak. Oke.
Oh, tadi lupa nggak saya kunci ini ya di bagian summary, di bagian ya ini. Nah, dah. Jadi jangan lupa dikunci bagian summary sama bagian range. Nah, dah. Jadi kita filter. Nah, ada yang false. Ini belum saya kunci semua, jadi salah. Nah, sudah. Jadi tadi salah di bagian kurang saya kunci tadi. Jadi false-nya ada ketemu 13 yang menurut laporan itu lebih besar dibandingkan menurut penerimaan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Alma. Baik, sekarang saya akan menjelaskan yang nomor 4.2, yaitu uji duplikasi pembayaran. Nah, dalam sheet pembayaran terdapat invoice yang dibayar lebih dari satu kali. Jadi, ada dua cara. Cara yang pertama, di yang sheet pembayaran, bagian invoice ini, kita
Ctrl Shift ke bawah. Terus conditional formatting, highlight cell rules, terus duplicate value. Oke. Nah, ini bisa kita lihat. Kita filter dulu. Nah, terus sort by color yang warna merah, karena tadi kalau misalnya duplikat, ada yang duplikat itu ditandain warna merah. Nah, kayak gini contohnya. Ini cara pertama buat tahu ada yang duplikat apa enggak. Cara yang kedua, itu pakai conif. Conif range-nya yang nomor voice, kriterianya. Ini. Jangan lupa dikunci. Nah, terus kriteria yang ini A2. Terus kita buat kalau benar itu sama dengan 1. Nah, kalau udah kedua kali. Terus filter hilangin centang yang true-nya. Nah, ini. Nah, ini baru muncul semua kayak tadi. Jadi sama, mau pakai conditional formatting apa pakai conif juga bisa, dua-duanya. Itu yang penjelasan nomor 42, selanjutnya yang nomor 5 akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk soal nomor 5, soalnya itu perusahaan memiliki kebijakan bahwa setiap pembelian harus dilakukan melalui dokumen pesanan pembelian. Dengan demikian tidak boleh ada penerimaan barang yang mendahului pesanan pembelian. Penerimaan barang yang mendahului pesanan pembelian menunjukkan adanya pembelian tanpa didahului pesanan pembelian. Nah, kita melakukan uji coba apakah ada yang mendahului pesanan pembelian. Caranya itu di sheet pesanan pembelian inci, ini kita salin untuk pengerjaan 5.1. Nah, selanjutnya kita mengambil data dari penerimaan barang. Yang diambil itu untuk kolom tanggal penerimaan barang dan kolom gabungan yang didapatkan dari yang dikerjakan Wiwi tadi. Kita copy. Nah, untuk dapat menggunakan rumus VLOOKUP, tanggal penerimaan barangnya ini dipindah ke sebelah kanannya gabungan. Jadi setelahnya gabungan tadi. Nah, untuk mempermudah ini bisa dihapus. Lalu kode supplier sampai nama supplier ini bisa disembunyikan dulu.
Lalu kita buat kolom tanggal menurut penerimaan. Nah, untuk mencari tanggal menurut penerimaan, kita pakai rumus VLOOKUP. Lookup filenya yang ini dengan tabel array-nya yang kita kopas tadi. Lalu dikunci. Untuk kolom indeksnya 2, range lookup-nya 0. Nah, ini masih bentuk angka, kita ubah ke tanggal. Nah, kita buat untuk semuanya. Di sini kita bisa menggunakan rumus tanggal penerimaan harus lebih besar sama dengan tanggal pesanan pembelian, atau bisa juga pakai rumus tanggal pesanan pembelian lebih kecil sama dengan tanggal penerimaan. Kita buat semuanya, lalu kita filter. Nah, udah ketemu hasilnya yang salah. Ada 95 tanggal yang salah, yaitu sebelum tanggal pesanan pembelian. Sekian dari saya. Untuk 5.2 akan dilanjutkan oleh Umi. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 5.2. Di sini di soalnya dijelaskan, dalam laporan manajerial 4 diketahui bahwa terdapat sejumlah persediaan yang dibeli terlalu banyak sehingga saldo per 31 Juli menjadi terlalu besar. Saldo maksimum menurut peraturan perusahaan adalah 20% dari total penjualan selama 1 semester. Untuk menutupi hal tersebut, petugas pembelian menghapus sebagian isi laporan. Saudara diminta untuk melakukan analisis guna mengetahui saldo barang yang terlalu besar sehingga tidak efisien. Di laporan manajerial 4 ini, terdapat tabel-tabel yang kosong sehingga diisi menggunakan sesuai perintahnya. Dari penerimaan barang ini, kita memfilter dulu yang free-nya. Kemudian setelah difilter, kita copy kode produk, bantuan, sama kuantitas yang diterima. Nah, bantuan ini seperti yang dikerjakan Wiwi itu karena nomor pesanan pembelian itu bisa saja satu nomor terdiri dari beberapa kode produk. Kemudian di-copy di laporan manajerial 4. Kemudian yang pertama ini yang kosong adalah free bonus pembeliannya. Ini menggunakan rumus SUMIF. Range-nya ini dari yang kode produk yang udah di-copy tadi. Jangan lupa dikunci. Kriterianya ini dari produknya. Kemudian untuk sum range-nya ini dari kuantitas yang udah di copy tadi tabelnya.
Kemudian untuk yang persediaan tersedia untuk dijual itu dari 2 ditambah 9 ditambah 10 berarti kan saldo akhirnya pada Januari, saldo akhir Januari ditambah dengan pembelian, ditambah dengan yang free bonus tadi itu. Kemudian untuk saldo akhir Juli itu dari nomor 11 dikurangi 12 berarti yang persediaan yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan kuantitas penjualan selama 1 semester. Untuk batas maksimum persediaan berarti kan 20% dari penjualan kuantitas selama 1 semesternya. Berarti 20% dikalikan dengan kuantitas yang selama 1 semester. Kemudian dicek apakah persediaan akhirnya itu, persediaan akhir di Juli 2020 itu masih berada di batas maksimum persediaan yang 20% ini. Menggunakan kurang lebih atau sama dengan berarti saldo akhir Juli kurang dari sama dengan batas maksimumnya. Kemudian dicek dengan menggunakan filter untuk melihat apakah ada persediaan akhir Juli itu yang melebihi batas maksimumnya. Berarti ini dicek yang false-nya. Berarti ini merupakan persediaan yang saldo akhirnya melebihi batas maksimumnya. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas dari pemaparan kelompok kami, dipersilahkan. Terima kasih kelompok 1. Teman-teman yang lain gimana? Ada pertanyaan? Sebenarnya sih intinya kalau umpama kalian menemukan bentuk soal yang seperti ini lagi, ini kan masih tipenya mungkin masih sama dengan soal UTS kemarin yang soalnya banyak, datasetnya banyak, yang diminta juga banyak. Padahal kalau umpama dikerjain itu mungkin tingkat kesulitannya nggak terlalu sulit sebenarnya. Jadi yang dilakukan kan yang ingin tadi kan rumus-rumusnya digunakan, lookup, sum if, terus perbandingan yang seharusnya sih dari secara teknik pengolahan data juga tidak terlalu rumit. Tapi memang kalau umpama kalian nggak siap terus dapat soal yang seperti itu, ya kemungkinan besar akan langsung bingung sih. Jadi ini gimana sih nanti kalau umpama kalian pas UAS terus kalian dapat soal-soal itu? Kalau menurut saya sebenarnya yang pertama dilihat dulu, diprioritaskan dulu mana yang menurut kalian soalnya itu yang bisa dari dua hal sih. Yang pertama dari nilai yang paling tinggi. Jadi kan sudah ditentukan tuh dulu soal 1 nilainya berapa, soal 2 berapa. Bisa kalian kejar dulu yang nilainya paling tinggi, atau bisa kalian kejar dulu yang menurut kalian akan lancar untuk mengerjakannya. Jadi umpama kalian lebih paham query, ya udah yang query dulu yang dikerjakan. Ini seperti itu. Terus kalau umpama soalnya bentuknya dataset seperti ini tadi, kalau bentuknya dataset kayak ini tadi ya harus dipahamin dulu datanya ini sebenarnya apa sih maksudnya dari tiap sheet-nya itu maksudnya kayak gimana sih.
Jadi pada saat kalian mengerjakan juga, oh kalau untuk menguji ini berarti membandingkannya dari sheet ini dengan sheet ini. Kalau mau uji ini berarti sheet ini dengan sheet ini. Itu sih yang harus diperhatikan nanti. Oke, kita ke ini ya. Saya mau menjelaskan ulang terkait yang kemarin kita terakhir ketemu itu kan saya menjelaskan terkait histogram itu. Histogram di filenya ada di lat 01 sampling. Mungkin yang lain bisa membuka juga. Lat 01 sampling itu ada di bahan praktikum di pekan ke-11. Bahan praktikum UAS pekan 11 yang di folder sampling. Yang lat 01 sampling itu kan kalau kemarin kita sudah diubah dulu formatnya ke ini ya, ke kalian save as ke Excel yang paling baru. Jadi kan itu masih format lama, jadi kalian ubah ke Excel yang paling baru dulu. Sebenarnya sih di sini intinya belajar untuk membuat histogram. Jadi gini, sebentar. Kalau kemarin kan untuk ininya, untuk membuat untuk analyze datanya kan ini sudah ya harusnya udah tahu lah ya untuk cara untuk membuat mean, standard error dan lain-lain. Nah, yang kemarin yang belum jelas mungkin terkait ininya, terkait pembuatan di histogramnya. Histogram semuanya boleh. Jadi gini. Oke. Jadi kan di yang file ini kemarin udah dibuka semua kan ya. Di file ini kemarin itu kalau umpama kita mau membuat sebuah histogram dari data ini, itu kan bentukannya itu berantakan. Coba kita bikin ini dari insert, di sini ada histogram. Nah, ini kalau umpama cuman kayak gini aja bentuknya, ya ini nggak bisa nggak bisa menjelaskan apa-apa. Ini apa cuman satu doang di sini. Karena sebenarnya kita coba lihat di yang lain. Kalau umpama kita bikin ke scatter plot. Nah, di scatter plot datanya juga seperti ini. Oke, kita histogram dulu. Di histogram ini sebenarnya apa sih histogram itu? Histogram itu di sebuah data ini dibuat dipecah-pecah datanya. Nah, pemecahan datanya itu kalau dari Excel itu sudah langsung dilakukan secara otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi untuk X-nya dibuat berapa, Y-nya dibuat berapa, range-nya itu kita nggak perlu dipermasalahkan karena histogramnya langsung dibuat oleh Excel-nya. Cuman kan di sini datanya itu kan masih berantakan. Ini kita mau lihat berantakannya ini tuh ada di mana sih? Ini kan juga bisa kita ngelihat dari yang tadi kalau umpama kita bikin di awal, kita buat ini yang kita analyze datanya ini yang kelihatan tadi mean-nya di mana, data maksimumnya berapa, data minimumnya berapa. Di situ kan memang sudah kelihatan bahwa datanya ini tuh ya nggak benar, nggak pas lah. Jadi gimana sih kalau umpama kita mau bikin histogram yang bagus itu? Jadi yang pertama ini saya hilangkan dulu, ini kan yang histogram awal.
dulu di sini. Ini datanya kalau untuk melihat di scatter plotnya lah. Kalau ngelihat di sini datanya ini di scatter plot ini, mungkin kita mencoba untuk dari data yang ada kita filter aja. Sebenarnya kan kalau melihat datanya ini antara kalau scatter plot ini atau kita mau melihat datanya begini, datanya itu kalau mau kita bikin ini short dari largest, ini kan, nah ini nih, ini banyak data yang menimbulkan apa ya, yang menimbulkan kita sebutnya biasanya outliers lah. Jadi data-data ini ada yang datanya 21M, menjualannya 9 juta. Nah, ini tuh yang menjadi anomali. Kenapa kalau anomali? Karena data-data yang lain itu sebenarnya adanya di bawah 100 juta aja. Ini kan datanya di bawah 100 juta. Ini data yang lain, ini ada berapa data ini? 26 data yang lain itu 26 data yang lain yang sebenarnya dia cuman secara apa namanya, secara dia munculnya cuma sedikit tapi menimbulkan outliers yang menjadi ininya nggak pas untuk di sini di scatter plot sama histogramnya. Jadi kita coba sekarang di filter aja dulu. Filter, kita coba keluarkan mana-mana data yang di atas 100 juta. Jadi kita akan di sini. Nah, karena ini sudah di filter, histogramnya pun juga menjadi lebih bagus sekarang. Nah, ini kan yang histogramnya. Histogramnya memang langsung ini sih, langsung apa namanya, langsung otomatis kan waktu kita refresh. Tapi coba kita pulang dari awal. Kita bikin histogram lagi dari sini. Histogram, nah ini datanya. Ini datanya jadi lebih bagus daripada yang sebelum kita lakukan filtering tadi. Oke, ini gimana cara membuat histogram dari Excel. Terus gimana sih kalau umpama kita mau bikin histogram sendiri, jadi yang bukan dari Excel. Sebenarnya kalau dari Excel itu dia ada dua bikinnya rumusnya. Yang pertama menggunakan ini, menggunakan Scott Normal Reference Rule. Dia menggunakan ini. Di sini kita harus tahu dulu standar deviasinya berapa, dan juga kita harus tahu dulu number of value-nya berapa. Ini kita cobalah ya. Jadi yang akan saya tampilkan di sini, kita mencoba untuk membuat histogram, tapi kita coba untuk membuatnya itu nggak langsung dari Excel-nya. Oke. Ini saya ulangin dulu. Oke. Ini sih yang saya butuhkan.
Oke, jadi kan karena kita mau dapat ini, kita harus tahu dulu sebenarnya berapa sih N-nya. N-nya kalau mau kita ngelihat di sini, dia jumlahnya itu ada 1014. Ini kalau mama ada yang ketinggalan nanti langsung bilang ya. Jadi bisa saya ulangi. Jadi kita balik lagi untuk dapat skor common reference tool, kita harus tahu dulu berapa standar deviasi dan juga berapa number value-nya. Untuk number value di sini bisa dilihat karena tadi sudah dilakukan filter, kita cuman mengambil apa namanya di bawah 100 juta, berarti di sini terlihat jumlahnya itu ada 1014 record. Standar deviasinya bisa kita bikin kenapa ada rupiahnya. Tuh. Udah, nggak apa. Untuk standar deviasinya kita bisa pakai maaf, Excel-nya lagi ngambek. Oke. Standar deviasinya kita pakai subtotal aja. Subtotal di sini bisa melihat. Ini kan kalau kalian subtotal itu ada S, ada P. Kalau S itu ke semuanya, yang P itu dia cuma mengambil samplingnya aja. Yang S itu kan sensus kalau nggak salah. Kita bikin yang S aja. Jadi ininya kita ambil yang S, yang 7. Terus datanya kita ambil yang sini, yang penjualan. Nah, di sini bisa terlihat standar deviasinya segini. 15.501. Max-nya berapa? Kita pakai subtotal lagi. Max 4. Total dari sini. Oke, max-nya di 98 juta. BIN-nya berapa? BIN-nya ini kan ini. Kita sekarang mulai untuk apa namanya? Kita untuk uji di sini. Sebenarnya berapa sih BIN-nya ini? Sini kan berarti kita pakai rumus sama dengan 3,5 dikalikan ke standar deviasinya. Standar deviasinya ini dikalikan dengan ini dibagi dengan akar pangkat 3 dari jumlah datanya 1014. Akar pangkat 3 itu berarti seperti itu. Oke. Di sini udah ketemu BIN-nya. BIN-nya itu kan ada di, ini sih sebenarnya udah saya bikin juga di atas. BIN-nya itu kan ada di 5.400.000 ini. Nah, dari BIN ini kita mau dapat dulu levelingnya itu sebenarnya ada berapa sih? Levelingnya itu maksudnya untuk menunjukkan dari data yang ada itu kita mau bagi berapa sih? Berarti kan di sini kan udah ada nilai max-nya itu ada di 98 juta. Range-nya ada di sini. Jadi kita mau bagi berapa range-nya levelingnya itu, ya tinggal kita tinggal kita bagi dari yang
nilai max-nya 98 juta dibagi dengan nilai bin-nya. Ini nomor aja. Nah, dia kan untuk leveling ketemunya di 18,15. Cuman kan untuk leveling ini kita harus dapat nilai yang untuk pembulatannya itu kita harus melakukan pembulatan ke atas, karena kan nggak mungkin kita baginya itu ke dalam 18,15 level. Berarti kan kita harus membulatkan ke atas. Membulatkan ke atas berarti ya udah, berarti ketemu nilai 19. Kalian bisa pakai round up bisa, tapi kan ini kalau langsung juga bisa. Ya ini berarti 19 di sini. Untuk tapi berbeda dengan bin. Untuk bin-nya kalian bikin round down. Maksudnya round down karena kan di bin itu range-nya dibuat ini sih untuk lebih memudahkan aja sih, memang di Excel jadi dibuat dalam format ribuan. Jadi kan kalau di sini 5.400.562, 5.400.562. Nah ini kita bikin range-nya ke 5.400.000 saja. Kalian bisa pakai round down, pakai rumus, tapi kalau pakai langsung pun juga nggak ada masalah. Itu kan berarti bin di round down kan dia menjadi 5.400.000. Oke. Kalau udah ketemu di sini, levelingnya saya hapus dulu. Karena udah ketemu di sini, kita bikin yang seperti di atas. Jadi levelnya berapa, range-nya berapa. Levelnya itu kan dari tadi dari 1 sampai dengan 19. 2. Ini bisa pakai fill, bisa langsung. Nggak masih. Levelnya sudah ada sampai dengan 19. Range-nya kan yang pertama pasti 0. 0 sampai dengan 5.400.000. Yang keduanya berarti dia di 5.400.000. Di round-nya kita ambil yang dari nilai round down ini, 5.400.000. Yang kedua berarti maksudnya range-nya ini berarti yang ada di level 1 itu nanti dari 0 sampai dengan 5.400.000. Yang di level 2 itu ialah 5.400.000 sampai dengan 5.400.000 ditambah dengan 5.400.000-nya. Nanti range-nya itu kan akan menambah. Gitu. Kita Oke. Ini sudah ketemu range-nya. Tinggal kita mau bikin ininya, levelingnya di sini. Jadi sebenarnya levelingnya ini ada berapa sih? Levelingnya, kalau leveling berarti yang level tadi diubah dulu di sebelah sininya. Ini kita bikin promosinya, kita bikin range. Ya wes, di sini tinggal di leveling, kita pakai fill up aja. Fill up yang mau kita cari yang di sini penjualan.
double array-nya di range tadi, terus up yang kita mau dapatkan untuk levelingnya berarti 2, terus untuk untuk ininya kita pakai yang approximate aja karena kan nggak ada yang exact match juga di sini. Makanya kita nggak perlu mencari itu, kita mencari yang nilai yang terdekat aja. Oke. Di sini ketemu ini level 19 sampai dengan yang paling bawah. Oke. Ini nanti kalau sudah kita bikin dulu ke ininya, count if-nya. Ini kita bikin jumlahnya. If range-nya dari sini, kriterianya dari sini, levelnya. Oke, di sini ketemu 155 dengan paling bawah. Ini dari hasil yang sudah ada ini, kita uji apakah sama dengan histogram yang sudah ada di atasnya, histogram yang dari Excel tadi. Di sini kita bikin chartnya. Oke, sudah mirip. Maksudnya sebenarnya cuman itu aja untuk yang materi histogram ini. Jadi biar kalian yang utama itu ialah kalian tahu mana sih outliers itu. Outliers itu kalau memang kalian menemukan sebuah data ada outliers itu diapakan sih. Nah, kalau di sini kan outliers harus dikeluarin dulu dari datanya biar data itu untuk dilakukan nanti pembagian juga akan lebih enak. Nah, kalau outliers-nya sudah, kita bikin histogram. Histogram buat apa? Histogram untuk kita mendapatkan range dari data ini. Ini kan tadi bukan keinginan, bukan secara kita bilang ke sistem Excel ini kan untuk bagi ke 19 range. Tapi kan enggak, ini kan histogramnya tadi dia jalan sendiri di Excel-nya. Nah, makanya kita coba dan ternyata rumusnya juga pas. Oke. Rumusnya juga ada lagi yang bisa menggunakan ini. Bisa menggunakan ini untuk max kurangi minus per jumlah kurangi bin. Cuman itu enggak secara nilai dia tidak sebagus untuk dibandingkan dengan menggunakan skor standard reference tool ini. Oke. Di sini ada yang ditanyakan karena ini lumayan rumit sih. Gimana? Paham semua atau belum paham? Tapi masih sama dengan yang ini kemarin, di kesepakatan kemarin bahwa kalau nanti keluar soal histogram, asalkan kalian menjawab, kalau mau keluar soal statistik, asalkan kalian menjawab, ya udah, ya akan saya kasih nilai optimal. Tapi jangan sampai tidak dikerjakan. Maksudnya kan nanti pada saat nanti tetap akan ada kemungkinan bahwa soalnya itu yang ngoreksi bukan tetap di saya sih, cuman akan ada kemungkinan bahwa soal itu akan diminta oleh Sikri juga untuk dicek secara random lah. Oke. Ada yang mau tanyakan? Izin, Pak. Oke, Mas Isan.
Yang subtotal itu memang untuk ini apa? Biar nggak terhitung, jadi kurang jelas Pak. Yang subtotal itu kenapa sih langsung kenapa sih nggak pakai nilai max saja atau nilai langsung ke standar deviasi? Karena kita kan tadi sudah memfilter Mas. Fungsi dari subtotal itu jadi perhitungannya hanya dari data yang ditampilkan aja. Data yang nggak ditampilkan dia nggak akan masuk ke perhitungan jadinya. Karena kita tadi sudah melakukan filter under 100 juta aja, berarti nilai perhitungannya itu ya cuman dari under 100 juta aja. Nilai yang di atasnya itu tidak akan dilakukan perhitungan. Itu sih Mas. Siapa? Oke. Oke ya. Oh iya. Untuk tugas, saya berikan tugas yang ini ya, yang untuk yang soal query. Sebentar, langsung saya berikan di chat room-nya aja. Oke. Jadi ada dua yang saya kirimkan. Yang pertama itu soal query, yang kedua datanya, data query-nya. Kalian buka di SQL yang sama seperti kemarin, jadi diaktifkan dulu sum-nya, SQL-nya diaktifkan, habis itu baru front end-nya pakai Heidi itu. Di sini ada beberapa soal, nanti tolong dikerjakan secara kelompok aja, nanti baru dikumpulkan. Sebenarnya ini pun kalau nggak dikumpulkan juga nggak masalah, maksudnya kan ini lebih kepada gimana melatih lagi lah sebenarnya di query itu kayak gimana sih. Jadi tapi untuk dikumpulkan aja deh, jadi nanti biar ada nilai tugasnya. Oke, kalau gitu kita akhiri ya pertemuan di pagi ini. Kalau diinfokan sama Mbak Alma kemarin kita ketemu lagi di hari Kamis, tapi nanti saya kasih info lagi lah, kayaknya hari Kamis itu jadwal saya untuk tes lagi. Jadi nanti mungkin mungkin bisa dipindah ke yang siangnya mungkin, atau nanti di hari Jumatnya mungkin. Tapi nanti akan saya infokan lagi lah. Ya wis, kalau gitu masih ada lagi yang perlu ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Wiwi. Sebenarnya ini cara yang lain gitu, Pak. Tadi kan yang 1.1 tuh udah dipresentasikan sama Jessica, tapi pakai pivot table. Nah, kalau misalnya pakai if count if itu bisa nggak, Pak? Sebenarnya nggak ada masalah sih Mbak. Maksudnya Ini itu nanyanya untuk nanti kalau pas ujian atau gimana? Maksudnya nanyanya Mbak? Kalau pas ujian masih bisa ya Pak? Oh, kalau pas ujian sebenarnya intinya selama di soal itu tidak disebutkan harus menggunakan apa, kalian terserah mau menggunakan rumus yang mana. Maksudnya kan ada beberapa soal yang kayak di UTS kemarin
ada soal yang ini kalian harus menggunakan ini, harus menggunakan VLOOKUP. Ada yang soal ini kalau kalian harus menggunakan consolidate atau apa gitu. Nah, kalau nanti di soal UAS-nya kali itu tidak menyebutkan kalian harus menggunakan apa, ya udah gunakan aja rumus yang menurut kalian paling apa ya, yang menurut kalian paling enak buat kalian lah. Kalau kalian ingin pakai VLOOKUP bisa, pakai SUMIF bisa, pakai COUNTIF bisa, terserah sih Mbak. Oke Pak, terima kasih. Yuk, sama. Mana yang lain? Sudah? Jadi ada beberapa yang izin untuk vaksin. Monggo yang dari vaksin kayaknya udah gabung juga ya. Oh, udah vaksin, Pak? Kalau saya sudah, Mas. Sudah 2 kali. Cuman ya tetap kena. Oke, kalau gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga nanti yang sudah dipresentasikan di hari ini dan diajarkan bisa membuat kalian lebih lancar lah dalam mengerjakan UAS nanti, dan juga semoga yang diusahakan bisa bermanfaat nanti buat kalian pada saat kalian bekerja nantinya. Dan juga dijaga kesehatannya, jangan sampai sakit, jangan sampai ikut-ikutan kena, gak enak soalnya. Ya udah kalau gitu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama Makasih, Pak. meeting ya.